Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bunda wabarakatuh. semua, khususnya peserta tanya jawab yang diadakan Federman yang kita insya Allah adakan secara Recording in rutin. progress. Alhamdulillah di Recording malam stopped. ini kembali Allah Recording in hadirkan setelah progress. sepekan lalu. Kita coba juga membahas masalah tanya jawab ini dan Masya Allah hari ini kami maaf sekali jika waktu yang diadakan sedikit terlambat ya, dan hari ini baru kita mulai lagi untuk bisa berdiskusi, dan khusus hari ini kita lebih banyak berbincang tentang pengasuhan, khususnya keterlibatan ayah. Dan Masya Allah seperti biasa bagi yang baru hadir, kami adalah tim Fatherman yang memang dalam hal ini membantu ayah dan bunda untuk bagaimana kita memperbaiki kualitas pengasuhan kita. Bersama kita ada guru kita yang Masya Allah malam ini mudah-mudahan selalu semangat ya. Saya berharap tadi beliau ya memulai, tapi beliau sepertinya agak tawadu sekali ya. Assalamualaikum Ayah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Benri. Masya Allah Irwan. Alhamdulillah ini perlu diumumkan kepada ayah dan bunda. Kami agak telat sedikit karena Ustaz Benri lagi melaunching restoran terbaru beliau di daerah Ceger ya Ustaz ya. Bintaro Selatan ya. Bintaro ya, ya Masya Allah. Bintaro ya. Tadi kalau misalnya berkenan hadir silakan tadi dari sana kebetulan orang Bintaro silakan hadir di Kito Basamo di Jalan Cegeraya. Cegeraya. Masya Allah. Ayah bunda semua, Masya Allah hari ini kita mencoba untuk mengurai, dan seperti biasa bagi yang sudah mengikuti sesi diskusi tanya jawab dan kami, sistem yang kami buat ini pertama silakan bertanya apapun yang terkait dengan masalah keterlibatan ayah khususnya, dan terutama juga yang terkait dengan masalah pengasuhan. Kita batasi terkait dengan masalah pengasuhan dan keterlibatan ayah. Yang kedua adalah yang bertanya kita berikan kesempatan dimulai dari yang melakukan raise hand ya. Raise hand yang pertama kali, dan ini bisa dimulai dari sekarang. Maka yang raise hand yang pertama kali diberikan kesempatan sesuai dengan urutan. Dan yang ketiga adalah yang bertanya tidak kami batasi, mau bertanya curhat ya, bersabar saja. Kalau ada yang merasa kok kelamaan, memang ini sesi kami untuk mendengar. Jadi kalau ada yang merasa komplain ya kami mohon maaf sekali, memang begini sistemnya. Jadi ini salah satu juga menjaga kepuasan dari teman-teman yang ingin berngobrol bersama kami. Yang berikutnya adalah waktu kita tidak batasi. Tapi kalau sudah merasa lelah biasanya Irwan ngasih isyarat gitu, Mina WA saya udah dong. Kalau udah kayak gitu biasanya kita langsung tutup, dan ayah bunda mohon maaf sekali nggak usah kecewa, kita tetap bisa berinteraksi. Mudah-mudahan program ini akan terus kita lanjutkan ya. Baik, kita mulai dulu lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tadi sudah menyimak beberapa yang hadir ya. Ada yang dari mana nih? Ada dari Padang. Wah, ntar dulu sebelum mulai. Ada yang dari Banda Aceh, ada yang dari mana nih? Sedang ada Ustadz Adi Hidayat. Oh, di mana nih? Di ramai sekali, Masya Allah. Ada dari Surabaya, Jongsari, Lampung, Joglo. Ya, ada Subang, ya juga Rawabelong, Jakarta, Karawang. Alhamdulillah ya, semua di sini juga ada beberapa yang sudah Bengkulu, Indramayu, Manado, Palembang, Makassar, Masya Allah, Surabaya, Cimahi, Sumut, Kalimantan Tengah, Lombok, dan masih beberapa wilayah lainnya. Terima kasih. Kami beri kesempatan untuk bertanya sesuai dengan resen yang muncul, dimulai dari Mas Arif Jabal atau Ayah Arif Jabal Akbar. Silakan. Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustadz Benri dan Irwan. Amin. Amin amin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang ayah dari satu anak laki-laki ya, 1 tahun 6 bulan usianya. Di saat seperti ini, kecepatan untuk menirunya sangat pesat sekali ya Ustadz ya, ayah ya. Nggak usah kita ajarin, dia ngelihat kita tuh pasti ada aja yang ditiru. Baik itu suatu yang buruk ataupun suatu yang baik gitu ya. Dan mungkin bagi kita
orang tuanya, ini akan menjadi sebuah hal yang perlu diwaspadai juga ketika berkunjung ke rumah kakek neneknya, Ustadz Ayurwan. Ketika berkunjung, menginap gitu ya di sana, sedikit banyak ada aktivitas yang mungkin sebaiknya tidak diperlihatkan gitu. Sebaiknya ini, sebaiknya harusnya seperti ini, tapi mungkin orang tua melakukannya seperti itu gitu. Nah, ada rasa muncul khawatir dalam diri kami ketika kebiasaan yang sebetulnya kurang baik itu bisa ditiru sama anak kami nantinya gitu. Mungkin contohnya seperti makannya masih belum pakai tangan kanan gitu, atau enggak makannya masih berdiri gitu. Nah, ketika kita bicara ke orang tua kan juga sebetulnya butuh proses gitu. Tapi anak-anak juga sangat pesat juga cara menelaah dan menirunya gitu. Mungkin bisa dikasih masukan, Ustadz, apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua dari anak ini. Baik, Masya Allah, Mas Arif, Ayah Arif Jabal Akbar ya. Ini berbicara tentang anaknya dan saya senang dimulai pertanyaan dari para ayah. Yang pertama memang kita harus terima bahwa tidak ada satupun yang dilihat oleh anak yang didengar oleh telinganya kecuali itu akan diserap dan coba dipraktekkan dan ditiru ya. Yang paling penting satu, bahwa mereka akan meniru sesuatu yang paling dekat dan intens dengan dia. Maka kalau dalam hal ini ada orang makan pakai tangan kiri, ayahnya sering pakai tangan kanan, sebenarnya intensitas dan kedekatan akan membuat dia tahu mana yang lebih dulu dia pilih. Sayangnya adalah ada orang, kita nggak perlu merasa khawatir kalau misalnya nenek atau orang lain memakai tangan kiri, kita pakai tangan kanan, dan itu bisa kita repetisikan misalnya pada saat berbincang dengannya atau pada saat misalnya dalam situasi yang nyaman seperti sebelum tidur. Jadi direpetisikan saja. Kakak pakai tangan kanan tadi. Seperti ini tangan kanan makan seperti ini. Repetisi yang kita lakukan membuat dia pada saat melihat orang lain pakai tangan kiri pun kritisannya akan mengatakan kok pakai tangan kiri, itu yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah bahwa reaksi kita dalam hal ini ketika melihat anak-anak kita melakukan hal yang meniru dengan itu adalah buruk dari orang tua, adalah ada hal yang harus kita jaga, yaitu masalah adab yang memberikan sebuah pengaruh yang dari sisi ada yang namanya akhlak yang lain. Jangan sampai dalam rangka untuk mengajarkan anak kita berpindah kepada adab yang buruk, seperti misalnya berkata yang buruk kepada orang tua. Mama gimana sih? Mama tuh nggak baik. Nah, itu mengajarkan anak memakai tangan kanan, tapi mengajarkan anak adab yang buruk yang lebih berat daripada sekadar makan pakai tangan kiri. Maka di situ pentingnya pertama adalah mengingatkan tanpa harus menyakiti orang tua kita. Misalnya bilang, kakak, bisa dengan membisik, itu juga bisa dengan cara yang membuat dia merasa aman. Kalau dia bilang nenek pakai tangan kiri, iya, emang yang benar pakai kanan atau kiri, itu bisa kita praktekkan. Yang ketiga adalah bagaimana di malam hari itu ada sesi yang kita bisa manfaatkan untuk banyak menginstal nilai-nilai. Malam hari adalah masa untuk jurnal emosi, jurnal pengalaman. Maka malam itu kita bisa banyak bercerita. Percayalah bahwa orang tua tidak bisa melepaskan anaknya dari segala pengalaman yang bisa mereka rekam pada saat siang harinya, tapi yang bisa kita lakukan adalah sesi di malam hari. Makanya malam hari itu sesi penentuan. Siapa yang mendampingi anak malam hari itu yang menentukan. Kalau di malam hari dibiarkan anak kita tidur tanpa satu, dia ada evaluasi jurnal seperti misalnya banyak berkisah tentang hal positif. Dua, tidak ada yang namanya kita record pengalaman-pengalaman positif, termasuk kita delete pengalaman negatif, itu akan direkam sama dia. Kayaknya penting malam hari kita untuk mengatakan hari ini bagaimana rasanya, apa yang adik lakukan, apa yang kakak lakukan. Ketika dia misalnya udah bisa bicara dan dia bercerita hal-hal yang tadi kita lihat, maka kita akan bilang ya, kalau makan itu pakai yang ini apa namanya, tangan kanan, seperti itu. Jadi malam hari itu yang dibawa pada saat dia tidur ke alam bawah sadarnya. Jadi memang kalau kita nggak mampu untuk mengevaluasi siang harinya dengan segera, maka malam hari adalah sesi penguatan nilai-nilai ya. Wallahu a'lam bishawab. Irwan silakan tambahkan. Ya, makasih Ustaz Bendri.
Mas Arief, apa yang disampaikan Ustaz Benri, Masya Allah gitu. Saya sekedar menambahkan saja bahwa 1,6 itu satu kekuatan tumbuh kembang yang luar biasa berkembang. Itu adalah kemampuan observasi, Mas. Jadi kemampuan observasi itu ya kemampuan meniru. Jadi dia berkembang sangat luar biasa di atas umur 1 tahun. Nah, kemudian kemampuan meniru itu juga akan berkembang baik dengan kemampuan anak-anak berkomunikasi, walaupun sebenarnya dia belum bisa berkomunikasi karena dia masih di era prabicara. Nah, itu dulu Mas Arief yang kita pahami, bahwa anak di umur 1 tahun lebih itu kemampuan observasi yang luar biasa. Artinya kita sudah sadar, Bapak dan Ibu sadar betul bahwa anak di atas 1 tahun itu kemampuan menirunya sangat-sangat luar biasa. Itu salah satu perkembangan normal. Nah, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Tadi Ustadz Bendi sudah menyampaikan bahwa harus kita cek. Yang pertama menurut hemat saya adalah orang kita berdua, suami istri, ayah dan ibu ini merupakan tim parenting yang harus bertambah kuat harusnya. Gitu. Jadi harus jagalah tim, jangan satu-satu, kesepakatilah misalnya bagaimana cara nanti menasihati anak, bagaimana cara mengapresiasi anak, bagaimana cara yang tadi Ustadz Bendi katakan, cara bicara ke neneknya seperti apa, nanti supaya kalau dia melakukan segala sesuatu harus kompak tuh Mas Arief. Misalnya kalau dia makan tangan kiri harus kompak tuh, ibu dan bapaknya harus kompak itu untuk mengatakan atau menunjukkan bahwa ini harus tangan kiri, harus tangan kanan. Terus kemudian Mas, di umur 1 tahun lebih ini umur yang sangat sensitif banget menurut saya. Nah, Mas Arief, kenapa saya mengatakan Mas Arief dengan ibu, dengan istri juga harus memastikan bahwa Mas Arief adalah tim gitu, karena apa? Karena ada 3 pekerjaan yang sekaligus Mas Arief kerjakan dengan istri, yaitu menjadi muadib, menjadi mualim, dan menjadi murabi gitu. Jadi anak-anak karena kemampuan observasinya, dia sudah mencontoh tindakan dan mencontoh kata dan tindakan. Jadi memang mengajarkan adab sudah sangat luar biasa oleh di umur 1 tahun lebih. Nah, kemudian Mas, setelah kita memastikan bahwa kita ini tim parenting, jadi punya kesepakatan, punya rapat yang rutin untuk mengevaluasi, mengasesmen anak kita yang 1,6 ini, pastikan juga bahwa di umur ini anak-anak sangat dekat sebenarnya dengan ibunya, dan pastikan juga ibu atau istri dari Mas Arief adalah orang yang paling depan sebenarnya, yang tadi Ustadz Bendi katakan, untuk memberikan kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan dan keterlibatan itu. Yang ketiga adalah jadikanlah kakek atau neneknya itu tim juga Mas. Jadi bukan orang lain menurut Mas saya. Jadi sampaikanlah apa kesepakatan dari tim intinya Mas Arief dengan istri, bahwa misalnya kita sedang berusaha untuk mengajarkan adab kepada anak kita, sampaikan kepada kakek dan neneknya. Nah, adab itu seperti apa gitu. Bisa jadi Mas Arief, bisa jadi nih, mohon maaf ya, bisa jadi ada bapak dan ibu kita, kakek neneknya mungkin seperti yang saya rasakan gitu. Sudah tangan kanan dan kiri sama aja gitu loh Mas gitu. Nah, bisa jadi memang harus kita sampaikan gitu ya, karena sampaikanlah kepada anggota tim baru ini, kakek dan neneknya itu, bahwa kita sekarang tidak hanya sekedar mu'allim, tidak hanya sekedar mengajarkan apa-apa kepada anak kita tentang nilai, tapi juga mu'adib gitu. Jadi jadikanlah kakek nenek itu juga yang akan menegur anak nanti bahwa jangan makan tangan kiri, tangan kanan dicontohkan gitu. Nah, itu menurut saya Mas Arief yang bisa kita lakukan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, jazakallah khair ya, Irul melengkapi apa yang tadi ditanyakan oleh Ayah Arief ya. Mari kita lanjut lagi, masih ada. Tapi sebelum itu Ustadz, mungkin bisa disampaikan, ini banyak datang dari daerah Tangerang Selatan nih. Ya. Apakah masih ada diskon sampai tanggal berapa diskon di restorannya Ustadz? Datang aja, yang penting Masya Allah, kalau memang nikmat sampaikan aja. Kalau namanya restoran Kito Basamo Cegeraya itu Ustadz. Dan Cegeraya ya. Baik, silakan ke Bunda Reni berikutnya. Ya, oke. Ayah Bunda, mungkin perlu diingatkan sesi diskusi hijab kita live interaktif. Jadi kita tidak dalam hal ini memakai, maaf. Oke. Kita lanjut ke Bunda Yusfi Nurlaili Hidayati. Ya, Yusfi Nurlaili Hidayati, silakan. Iya, baik Ustadz. Sebelumnya mohon maaf, saya izin off kamera karena terkendala jaringan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri. Saya seorang mahasiswa. Jadi saat ini saya memiliki seorang ayah yang mana Di mana dulu- Yusfi? Yusfi di mana? Halo, Yusfi saya di di Pamekasan, Ustadz, Pamekasan. Madura ya. Jadi begini Ustadz, saya ingin menceritakan. Jadi saya memiliki seorang ayah yang memiliki karakter yang agak keras, yang mana yang mengharuskan anak pertamanya itu sesuai apa yang ayah saya harapkan gitu Ustadz. Lalu yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya saya sebagai anak untuk kelak memilih seorang pasangan agar tidak terulang lagi apa yang ayah saya sudah lakukan. Salah satunya itu seperti memaksa kehendak anak tanpa harus mendengarkan pendapat anak terlebih dahulu. Begitu Ustadz, terima kasih. Baik ya, Mbak Yusfi ya di Pamekasan cerita tentang ayah yang sejatinya di dalam hal ini mungkin memberikan hal yang tidak nyaman bagi Mbak Yusfi, salah satunya tidak memberikan ruang untuk diskusi. Satu hal bahwa ayah kita, ibu kita yang dalam hal ini Allah takdirkan menjadi orang tua kita adalah yang disebut para ulama sebagai takdir musayyar ya. Kita tidak punya hak memilih karena memang itu sudah hal yang Allah tetapkan. Maka takdir musayyar itu cuma satu kata kunci yang membuat kita bisa mendapatkan hal yang baik di akhirat adalah ridho. Ridho dulu. Bahwa tak perlu kita membandingkan karena enak ya ayahnya si ini, karena kita nggak tahu bahwa hal-hal yang selama ini yang kita anggap enak tentu ada hal lain yang tidak sempurna dimilikinya. Tentu Allah sudah memberikan satu, ketika orang tua tidak sesuai dengan harapan kita, maka hak kita hak orang tua tetap harus kita berikan. Misalnya yang sering kita pelajari dari ilmu parenting, orang tua ideal itu seperti yang sering Ayah Irwan ucapkan, begini. Tapi ketika kita dapati orang tua tidak seperti itu, kalau kita sebagai anak, maka memang prinsip dalam Islam berbuat baik sama orang tua itu jangan prinsip balas jasa dulu. Jangan begitu, bukan gini, ayah baik, aku baik. Ayah jahat, kenapa aku baik? Enggak, bukan begitu. Prinsip pertama adalah yang harus kita pahami adalah kalau ayah baik, aku baik, ya ayah jahat aku akan tetap baik. Loh kok bisa? Ya karena memang dalilnya adalah kata Allah dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka. Ini adalah kewajiban dari Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, agar jangan menyembah kecuali Dia semata, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka poin pertama adalah tanamkan dalam diri ya, apapun ayah saya tidak menjadi alasan untuk tidak membuatnya kecewa, membuatnya marah. Selagi tidak bertentangan syariat, lakukan. Dan selagi tidak bertentangan syariat nggak ada masalah. Tapi dia memaksa saya, selagi itu tidak bertentangan syariat, lakukan. Tapi kan saya nggak nyaman. Betul nggak nyaman. Tapi percayalah, di balik ketidaknyamanan kita tersimpan pahala yang besar, surga. Makanya orang-orang yang tidak memiliki dalam hal ini kesempatan untuk menentukan pilihannya di bawah tekanan orang tua, maka ada hadis Rasulullah yang harus dipegang. Kata Rasulullah, innal izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan. Saya dalam hal ini punya orang tua yang alhamdulillah baik ya, nggak usah iri. Ketika saya berbuat baik sama orang tua saya, sejatinya itu normal. Kenapa? Biasa, pahalanya mungkin ya biasa. Orang bapak saya baik, ya saya baik, ya biasa gitu ya. Tapi ketika ada orang yang bapaknya mungkin tidak sempurna, memiliki kekurangan, tetap berbuat baik, maka saya dan orang tersebut di sisi Allah lebih besar dia pahalanya. Kenapa? Kenapa dia melakukan sesuatu yang berat sementara saya ya ringan, normal aja gitu. Maka percayalah, di balik hal yang Allah berikan, hal yang tidak nyaman ini tersimpan pahala besar. Makanya di balik kesulitan yang kita tidak nyaman, ada satu doa yang harusnya kita ucapkan. Doa ini yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah bernama Asiyah ketika menerima takdir suami yang tidak seperti yang diharapkan. Kalau ayah ini suami yang hari-harinya bersama dia melayani dia semuanya. Siapa? Yaitu Firaun.
Tapi bagaimana seorang Asia mengkonversi dari rasa tidak nyaman itu kepada apa? Kepada sesuatu yang menguntungkan di akhirat. Apa? Dia limpahkan rasa nyaman itu dengan rasa tidak nyaman itu dengan sebuah doa. Nah, silakan Adinda yang tadi bertanya menjawab dengan berdoa dengan doa yang disebutkan surah At-Tahrim ayat 11, yaitu apa? Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Maka niatkan sekali lagi hal-hal yang kita tidak nyaman ini, yaitu adalah yang berkaitan dengan rasa tidak nyaman, ini berkaitan dengan surga. Itu dulu yang pertama, kita terima dulu. Jadi apapun berat, iya, kita adalah orang yang kadang mendapatkan jalan surga tidak dengan jalan tawa, tapi ada jalan air mata. Kan dua jalan doang. Kau pilih jalan itu. Ada orang-orang pengennya hidupnya seperti Nabi Sulaiman semuanya. Ya, jalannya jalan tawa surganya. Ya Allah, alhamdulillah kayak Sulaiman, istrinya baik, banyak kekayaan, enak banget ya Sulaiman. Tapi hidup Allah tidak ciptakan takdir manusia kayak Sulaiman. Ada yang kayak Nabi Ayub, ada yang kayak Asia, ada yang kayak Aisyah. Aisyah suaminya soleha, Asia suaminya soleh, itu Nabi. Asia namanya mirip-mirip tapi takdirnya beda. Makanya ada yang seperti itu. Ada yang seperti Ibrahim, ayahnya seorang kafir, Azar berdakwah ayahnya. Tapi itu tidak membuat dalam hal ini diri kita itu dalam hal ini tidak bisa lepas dari hal tersebut. Maka ini yang paling penting dipahami. Yang kedua adalah ayah yang sejatinya tidak sesuai harapan kita ini yang memaksa. Bisa jadi ini perlu kita pahami dari sisi kacamata ilmu parenting. Dia adalah ayah yang dibentuk juga dari pola asuh sebelumnya. Dia yang memaksa, yang tidak toleran ini adalah apa yang dia peroleh di masa kecilnya. Dididik dengan cara keras, cara kasar dari bapak yang alias kakek nenek kita. Maka paketnya yang kita terima bapak kita sendiri ini adalah orang yang sejatinya mendapatkan banyak hal. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin membantunya, merubahnya, maka kita harus punya sesuatu yang bisa membuat dia bisa sedikit banyak kita pengaruhi. Dalam Al-Quran ada cara mendakwahi orang tua agar sedikit banyak mau toleran kepada kita terhadap keputusan kita. Yang membuat dalam hal ini dia mau dalam hal ini menerima apa yang sejatinya diinginkan oleh anaknya walaupun awalnya keras. Dalam Quran disebutkan redaksi berbuat baik kepada orang tua itu dengan kata-kata faqula qaulan karima. Maka katakanlah kepada mereka qaulan karima. Qaulan karima adalah kata bahasa Allah untuk hubungan antara anak kepada orang tua. Kalau untuk anak qaulan sadida, kalau suami istri qaulan ma'rufa. Mengapa qaulan karima? Kata karima yang artinya mulia itu memiliki makna yang sama dengan al-karam yang artinya kemuliaan yang diidentikan dengan sifat kedermawanan di masyarakat Arab. Orang Arab sebut al-karam yang artinya mulia bukan karena sekedar akhlaknya tapi karena suka memberi. Disinilah kata qaulan karima memiliki makna bahwa di balik kita ingin membuat baik sama orang tua, menasihati orang tua itu bukan negosiasi dengan banyak ceramah, tapi banyak memberi. Ortu yang banyak diberi, ortu yang banyak mendapatkan manfaat dari anaknya tanpa sadar dia akhirnya tunduk di bawah keinginan anaknya. Kenapa? Karena rasa hatinya merasa tidak enak. Ayah anak itu terlalu baik. Makanya niatkan diri satu, jangan terlalu banyak meminta. Meminta akan membuat nilai dalam tanda kutip negosiasi kita menjadi rendah. Yang kedua, banyaklah memberi ketika kita niatkan, ya Allah, aku ingin memiliki banyak uang untuk menyenangkan hati ayahku, untuk memberinya sehingga kalau dia sudah beri, mudah-mudahan dia bisa dalam hal ini tunduk atau bisa aku negosiasikan keinginannya. Dan yang ketiga, bahwa apa yang sering kita anggap bahwa kita mungkin kekhawatiran, bagaimana kalau saya nanti berharap punya suami yang tidak seperti itu. Yang jelas adalah suami yang sejatinya kita harapkan itu juga bermula dari doa kita yang khusyuk kepada Allah. Yang kedua adalah pelajari ilmu parenting, karena dari situ kita tahu bagaimana pola asuh seorang itu mempengaruhi nanti perilakunya, sehingga nanti pada saat ta'aruf pun dibantulah sama mediator apa yang sejatinya diperoleh dari ta'aruf itu. Satu, ta'aruf jangan banyak memeriksa tentang visi misi, walaupun bagus visi misi sesuatu yang bukan berarti nggak boleh, tapi sebagian besar perilaku suami di masa sekarang yang kita terima adalah buah dari apa yang diperoleh masa lalu. Maka itu kenali pola karakternya. Satu, kenali siapa temannya. Teman terbaiknya bukan sekadar teman yang cuman ketemu di kelas. Teman terbaik seseorang yang akan jadi suami itu melewati tiga ujian kata Umar. Satu, pernah mabit bareng.
2 pernah safar bareng, 3 pernah muamalah. Tanya sama orang ini, orangnya gimana ya? Ya, dia kalau misalnya urusan uang gimana? Oh, dia mah orang royal, dia mah nggak pernah pelit, dia tuh selalu berkorban. Dia orang gimana gitu. Kalau di dalam pertemanan yang kawannya itu berani bersaksi bahwa dia mah nggak mau ngalah, jangan begini. Nah, itu adalah fakta yang harus kita terima. Silakan pilih lanjut atau tidak. Kalaupun tidak lanjut, gak ada masalah. Kalaupun lanjut, antisipasi apa yang sejatinya menjadi kelemahan yang tidak kita suka ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Irwan. Nah Yusfi, tadi mudah-mudahan dicatat ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Benri dan disampaikan juga ke teman-teman yang mungkin juga banyak teman-teman Yusfi yang mengalami hal yang sama. Nah dari saya catatannya ada beberapa nih, Yusfi. Yang pertama adalah menurut emak saya Yusfi, ayo kita agak sedikit objektif dulu. Setelah sholat misalnya gitu ya, Yusfi memeriksa ulang apakah benar Bapak itu keras gitu ya, secara objektif harus benar-benar gitu ya. Jadi jangan karena emosi, karena mungkin Yusfi kemarin ikut dengerin ada pelatihan parenting terus tiba-tiba membandingkan dengan ayah gitu, tiba-tiba mungkin baca buku gitu ya. Nah sekarang Yusfi coba sholat gitu, mohon kepada Allah gitu, ngecek ulang apakah benar ayah ini kasar, keras apa enggak. Karena gini Yusfi, masing-masing ayah itu cara mengungkapkannya, cara mengasuhnya pasti berbeda. Tadi Ustadz Benri sudah mengatakan harus kita pahami juga masa lalu beliau seperti apa. Atau bisa jadi gini Yusfi, bisa jadi karena keterbatasan ilmu yang beliau dapatkan gitu ya. Tapi kalau soal cintanya jangan ditanya kepada anaknya, tapi karena ilmu gitu, dari ilmu apakah itu komunikasi, cara menyampaikan yang beliau mungkin tidak punyai. Terus kemudian juga mungkin juga karena persoalan ekonomi gitu ya Yusfi ya, yang membuat dia bukan keras sebenarnya tetapi dia tegas gitu. Dia nggak mau anaknya itu seperti dia gitu, seperti dia di zaman sekarang, dan dia nggak mau anaknya masa depan itu seperti dia zaman sekarang. Jadi itu yang paling utama catatan saya Yusfi. Saya pernah mengalami yang sama Yusfi, karena ikut pelatihan, ikut dengerin dengan orang parenting, tiba-tiba bayangan saya ayah saya itu kemudian saya dudukkan dengan teori-teori parenting sekarang gitu. Tapi itu nggak bisa, susah itu Yusmi. Yang kedua adalah kita terima lah gitu ya Yusfi, keadaan ayah ini. Apapun ya, taruhlah mungkin ayah itu mungkin keras atau apalah yang Yusfi bilang, kita lakukan 3 hal. Yang pertama adalah memaafkan beliau gitu. Mungkin sampaikanlah ke dalam hati Yusfi bahwa ayah bukan keras, ayah bukan kasar, tetapi mungkin cara ayah saja, mungkin ayah nggak tahu atau ayah ilmiah belum sampai gitu. Jadi maafkanlah semua kesalahan-kesalahan ayah itu. Yang kedua adalah mau tidak mau Yusfi harus mendoakan beliau, mendoakan bisa jadi misalnya Yusfi bilang ya Allah mudahkanlah, kalau misalnya, tapi saya tapi saya yakin ayah Yusfi tidak seperti yang digambarkan. Kalau saya berpikiran gini, kita mendoakan ayah gitu. Kalaulah mungkin ayah itu memang keras gitu dan kasar, nah kita wajib untuk mendoakan Yusuf, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati beliau, Allah lembutkan beliau berbicara dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang setelah memaafkan itu Yusuf harus berbuat baik yang lebih banyak. Gitu kalau istilahnya Mendri itu, kalau kita ke orang tua tokles dumor gitu. Jadi jangan banyak ngomong, banyak berbuat ke ayah gitu. Misalnya gini, ayah pulang dari mana gitu, dari pekerjaan, apakah dari sawah, dari ladang, atau dari toko, dari kantor, dari apa, Yusfi jangan nunggu gitu. Jadi kalau ayah belum pulang itu, maksudnya masih sampai di luar gitu, Yusfi udah tahu, bilang tanya sama ibu, apa sih kesukaan ayah? Oh ayah suka es teh manis. Yusfi udah dulu bikin es teh manis yang paling bagus, yang paling baik, yang paling enak. Jadi tokles dumor nak gitu, yang jadi jangan banyak ngomong gitu, jangan sampaikan misalnya ayah kayaknya ayah nggak sesuai dengan teori komunikasi gitu, itu malah ruwet itu nak gitu ya. Jadi maafkan beliau, kemudian doakan dan berbuat baik. Yusfi ada rezeki misalnya kasih beliau hadiah atau berbuat baik gitu. Nah kemudian yang ketiga, dari satu kedua yang ketiga adalah memang komunikasikan. Nah komunikasikan itu memang ambil hati ayah dulu, baru kita komunikasikan
menyampaikan apa yang ingin Yusfi sampaikan ke ayah gitu, tapi dengan cara yang seperti tadi Ustadz Bendri katakan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ketakutan atau kekhawatiran Yusfi terhadap masa depan, terhadap pasangan. Kalau saya gampang aja Yusfi kan udah tahu tuh kondisi ayah seperti apa. Yusfi catat, checklist aja, ini enggak nih, yang seperti ini enggak nih, seperti enggak gitu. Nah, otomatis Yusfi ke depan gitu doanya pun, ya Allah pertemukanlah dengan jodoh yang seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah ada di diri Yusfi itu tentang apakah trauma atau luka, nah seperti yang pernah kita bahas juga, itu sebelum menikah ya alhamdulillah harus selesaikan itu, apakah luka pengasuhan atau utang-utang pengasuhan. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan untuk Yusfi, insya Allah. Insya Allah ya, jazakallah khair Irwan. Mudah-mudahan memperkaya Hasanah, pembantu Yusfi tadi untuk bisa melihat sudut pandang lain bagaimana menyikapi ayah yang mungkin tidak sesuai harapan. Bahwa Ustadz Bendri pernah nggak Ustadz? Ya pastinya banyak interaksi yang Ustadz lakukan waktu itu Ustadz. Yang pertama adalah tidak ada ayah yang tidak mencintai. Itu yang paling harus ke bawah itu. Cuman ayah tidak tahu cara bagaimana mengungkapkan cinta yang kita maui itu. Jadi kadang-kadang ada ayah yang merasa bahwa ini bagian dari cintanya. Ketika dia mengungkapkan itu, kita menerjemahkannya egois banget. Tidak, dia tahu cara bagaimana. Karena itulah memang bahasa cinta ayah kepada kita itu memang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi di balik apa yang dilakukan itu, pastinya ada keinginan yang berujung kepada perasaan cinta yang kadang-kadang nggak kita tangkap. Itu aja dulu. Iya. Ya, Allah alam. Baik, Masya Allah ya, kita lanjut ya, ini sesi ini masih terus berlanjut, peserta terus bertambah ya, 511 sekarang partisipan sudah bertanya. Ingat ayah bunda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, sesi pertanyaan ini kita mulai tadi pukul 8.15, sedikit terlambat, mohon maaf, dan kita membahas seputar pertanyaan masalah keterlibatan ayah atau pengasuhan yang terhubung antara ayah dan anak. Ya, dan tentu dalam hal ini kami beri kesempatan sesuai dengan yang bertanya melalui room chat. Jadi kita memilih pertama kali yang sudah bergabung bersama kami sejak awal. Kita beri kesempatan kepada Yang Cinambo. Daerah mana Cinambo nih? Yang Cinambo, silakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, oke. Daerah Bandung, Ustaz. Oh, Cinambo ya, Masya Allah. Ya, Akang, silakan Kang. Ya, baik. Mohon maaf saya off kamera karena istri di sebelah tidak pakai jilbab udah mau. Oke. Ya, Irwan juga nggak pakai jilbab nih. Kalau saya urusin enggak. Silakan. Iya. Saya seorang ayah dengan 3 orang anak. Alhamdulillah mungkin setahun kebelakang mau 2 tahun lah saya diberikan anak perempuan. Nah kemudian yang kedua kakaknya adalah laki-laki. Cuman saya itu memang dididik dari dulu itu qadarullah sih, saya ditinggal ayah ketika masih SD ya. Cuman memang dari kecil saya sama ayah dan ibu saya itu pengasuhannya keras, cenderung kasar gitu, Ustaz. Ya dulu saya memang pernah yang terakhir saya ingat itu ketika saya membatalkan puasa waktu itu. Sama ayah saya diikat gitu, kemudian saya dipukul gitu ya, Ustaz. Ya tapi mungkin itu juga nggak tahu, mungkin saya berpositif thinkingnya gitu ya, bahwa mungkin karena memang setelah itu di Syawalnya itu, di akhir Syawal beliau meninggal dunia gitu kan. Hanya ya sebelum itu juga saya sama ibu saya maupun ayah saya juga sering dipukuli gitu ya Ustaz. Dan sekarang ya saya akui saya bukan ayah yang baik gitu, saya juga kadang kasar terhadap ayah anak saya gitu. Kemudian kadang ada perasaan menyesal gitu. Cuman ya namanya anak-anak ketika kita udah capek, udah apa gitu ya, kemudian ya emosi itu nggak ditahan, dan dengan
dengan apa ya, pukulan atau mungkin ya cubitan dan lain-lain, ya akhirnya mereka nurut gitu dengan keinginan saya. Cuman ya setelah itu memang ada kadang rasa menyesal, dan tapi itu tetap gitu, kadang-kadang ya ada kalanya ketika kita stres dan lain sebagainya, itu tetap saya lakuin gitu Ustaz. Ya. Nah mungkin apa ya yang harus saya perbaiki nih sebagai ayah, karena ya saya sedih sih sebetulnya Pak. Nyesel sih dalam diri pasti nyesel pada kalanya itu, cuma ya tetap gitu ketika emosi memuncak dan lain sebagainya, hal itu kadang saya suka lakuin gitu. Dan pada kalanya memang saya menyuruh itu untuk hal yang menurut saya benar gitu, kayak misalnya mereka sholatnya terlambat gitu, atau mau sekolah mereka malah main-main, ketika dengar adzan juga mereka masih main dan lain sebagainya, atau ketika juga mungkin mereka tidur siangnya juga susah, karena kalau mereka nggak tidur siang tuh subuhnya suka susah juga gitu dibangunin. Dan kadang-kadang ya ketika mereka bangun subuh juga ketika telat, ya ada kalanya bangun tidur juga mereka udah saya marahin gitu. Iya. Mungkin itu aja sih Ustaz yang pengen saya sampaikan. Baik. Mohon bantuannya gitu, mudah-mudahan ya saya bisa berubah menjadi ayah yang lebih baik Ustaz. Baik. Masya Allah ya. Jazakallah khair ya Kang, yang ya nama sini yang di akunnya. Pertama, hadirnya Kang di sini untuk diskusi, saya yakin ini pertanda baik ya, karena ada orang yang mengenali apa yang sejatinya dia tahu itu salah, itu sudah tanda dari kebaikan. Ada orang yang tahu itu salah, nggak mau juga mengubahnya dan menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Itu yang parah malah. Itu yang menurut kami justru yang jauh dari harapan. Satu, kita hargai dan usaha dari Akang untuk memulainya ini dengan apa yang sejatinya tadi sampaikan, menyesali, itu adalah jalan untuk menjadi lebih baik ya. Yang kedua adalah pentingnya memahami memang kita tidak bisa lepas bahwa ada warisan yang tanpa sadar diturunkan dari masa ke masa selain utang dan uang. Namanya warisan kemarahan. Jadi warisan kemarahan itu memang mau nggak mau memang kita terima. Sayangnya kita yang selama orang, jadi ayah kita pun bisa jadi dapat warisan dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi warisan ini diturunkan. Ketika kita sadar diturunkan dan kita tahu ini gak nyaman, maka satu, ketika kita sadarnya harus dihilangkan, maka kita dalam ini berusaha. Pertama adalah bagaimana kita mengenali dulu yang kita rasakan ini, karena sebagian besar alam bawah sadar kita meluapkan apa yang sejatinya ada di dalam emosi yang terkurung selama beberapa waktu lamanya. Para ahli menyebutnya namanya freeze emotion atau frozen emotion. Apa itu? Emosi yang membeku adalah emosi yang saat kejadian kita rasakan, kita tidak bisa mengungkapkannya. Kenapa? Karena dalam hal ini ya kita mungkin takut atau rasa yang tidak ingin kita lampaui, makanya kita simpan. Tapi itu akan terus membeku yang membuat akhirnya spontanitas kita akan terpicu. Makanya emosi membeku inilah yang akan tiba-tiba reaksi spontan, lagi capek, lagi apa, itu yang akan kita lakukan. Maka dua hal yang bisa kita praktekkan. Satu, Akang bisa minta bantuan dalam hal ini profesional ya, bisa datang ke psikolog atau ke terapis yang bisa minimal mengurai apa sih yang kita alami itu. Atau terapi kedua, Akang bisa mulai menulis, writing terapi, apa yang kita rasakan. Cara pertama, kita rasakan pengalaman yang tidak menyenangkan bersama ayah apa saja, tulis. Apa yang kita terima hari itu tulis dulu. Kalau mau nangis, nangislah. Setelah itu Akang bisa melakukan sedikit namanya writing psikodrama. Apa itu? Peran yang paling ideal yang Akang alami. Contoh begini, ini contohnya ya. Misalnya Akang menulis, hari itu saya pulang bulan sekolah sebagai ayah marah saya mengikat saya, menyambit saya Pak. Gara-gara tadi saya lupa, karena mungkin saya pakainya kotor atau mungkin saya terlambat sholat gitu misalnya. Buka puasa. Karena nggak puasa ya apa?
Iya, buka puasa. Karena buka puasa. Nah, ketika akan tulis itu, tulis saja. Nah, apa yang akan rasakan, rasa marah, kecewa, sebagainya. Di kelembar sebelahnya, Akang berimajiner tentang apa yang sebenarnya Akang inginkan. Misalnya Akang jadi ini. Pada saat Akang nulis lagi kejadiannya, tapi Akang membuat imajinasi. Pada saat itu ayah tiba-tiba memeluk saya. Ayah cuma bilang, kok kamu bata gitu. Hal-hal yang Akang prediksikan sebagai sesuatu yang opposite dari apa yang kejadian. Kenapa pola ini akan membantu Akang untuk merefleksikan suatu saat kalau ada kejadian sama anak, ini yang terjadi, ini terjadi. Karena pola ini nggak ketemu karena kita belum menulisnya. Akang tulis dulu. Jadi tulis saja. Jadi ketika kita tahu kejadian ini, respon yang ayah lakukan ini. Itu respon yang dalam tanda kutip kita tidak sukai. Nah, kita bikin kejadiannya sama, tapi responnya yang menurut Akang ini sangat manusiawi, sangat pas untuk anak. Itu tulis. Nah, dari situ nanti Akang belajar tulis lagi, baca lagi. Tulis apalagi kejadiannya, bukan hanya kejadian itu, tulis lagi kejadiannya, dibikin responnya, tulis lagi kejadiannya, bikin responnya. Nah, mungkin Akang bilang, saya juga nggak tahu Ustadz bagaimana respon terbaik. Nah, berarti pentingnya Akang belajar, berarti mungkin bisa ikut kelas online ya, mungkin kalau ada misalnya di website kami, mungkin diklik kelas mana yang mau diikutin, silakan ikutin aja nih, kayaknya yang pas nih buat ini gitu. Jadi tahu apa sikapnya, misalnya kelas komunikasi pengasuhan anak juga bisa diikutin. Jadi, oh berarti saya lakukan ini. Itu yang paling penting. Yang paling penting yang ketiga juga ada periksa hubungan kita sama ayah kita nih. Masih ada nggak rasa kesel gitu. Karena ini selama kita belum melakukan forgiveness terapi, marah yang sudah kita maafkan, maka itu akan terus memicu ya. Bedakan ya forgiveness terapi sama forgotten terapi. Kalau forgiveness itu maafkan, kalau forgotten melupakan. Yang kita mau forgiveness. Kalau melupakan itu adalah ya enggak lah, udah saya lupain enggak. Yang benar itu dimaafkan. Maafin itu sampai kita ngerasa plong gitu ya terhadap hal yang sepertinya itu terjadi. Yang paling keempat nih. Di sini kan ada istri nih. Di antara perannya sangat membantu untuk membuat seorang ayah itu menjadi lebih baik, ada peran istri sebagai partner yang bisa jadi membayar atau melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang tua kita. Makanya bisa bilang gitu, aku tuh pengennya pakai kata-kata yang baik loh sayang gitu. Kamu bisa nggak kalau aku lagi ini aku minta diusap atau aku dibisikkan kata, karena kata-kata itu nggak pernah hadir dalam itu. Jujur aku tuh nggak pernah diucapkan kata cinta, sayang, ya ada kata-kata buruk. Nah, istri itu salah satunya membayar itu, karena mindset kepala kita yang sudah terbentuk itu harus dikuatkan atau dicari pembandingan dengan hal-hal yang positif dari istri. Jadi salah satu terapi yang terbaik buat seorang suami yang baik adalah istri. Yang paling penting kelima, jangan pernah putus asa. Sejatinya anak tidak butuh ayah yang sempurna, anak butuh ayah yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Makanya ketika kita melakukan kesalahan, kita jujur, kita sesali dan kita minta maaf sama anak. Perlu kita bilang, ayah menyesal, ayah minta maaf, dan ayah nggak tahu gimana cara memperbaiki, tapi izinkan ayah memperbaikinya. Nah, karena itu adalah sebuah deklarasi untuk kita merasa untuk sungguh-sungguh dalam hal ini menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau misalnya lakukan salah, minta maaf, perbaiki lagi, terus ulangi. Karena amarah yang ditahan dengan kesabaran itu sebenarnya seperti otot six pack. Nggak ada orang ya Irwan kemarin masuk fitness center bawa otot one pack-nya, nggak mungkin langsung six pack, dibentur lagi gitu. Jadi ketika ayah mengalami misalnya Akang tadi mengalami kondisi gitu, terus aja jangan menyerah, nanti lama-lama otot six pack kesabaran itu akan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Irwan. Ya, makasih Ustadz Benri. Satu hal yang perlu kita catat dari ucapan Ustadz Benri adalah bahwa untuk membuat otot six pack itu perlu exercise Ustadz ya. Jadi memang nggak gampang untuk Ustadz aja mungkin udah waktu 3 tahun Ustadz ya. Malah jadi berapa pack sekarang Ustadz. Jadi kayak orang tes pack ya. Tes pack ya. Jadi menurut saya ini saya mencatat nih Kang yang di Cinambo ya, mencatat bahwa memang untuk six pack itu perlu latihan
yang perlu exercise, perlu tadribat lah. Nah, kalau saya bilangnya gini Kang, yang pertama adalah saya menduga bahwa ini bukan sekedar hanya utang pengasuhan, tetapi adalah luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu paling gampang lihat gini Kang, dari respon si ayah gitu ya, misalnya Kang Yang nih, kalau responnya itu responnya itu berulang-ulang gitu ya, jadi misalnya merespon stimulan dari anak-anak itu kemudian hanya dengan cara marah, cara memukul dan lain-lain itu berulang-ulang, menyesal, mengulang lagi, menyesal, ulang lagi, saya kok bilangnya bahwa ini bukan hutang tapi adalah luka gitu. Nah kalau luka itu simpelnya 3 yang tadi udah sampaikan Ustaz Benri sebenarnya. Yang pertama akui, bener Kang, akui gitu ya, akui bahwa saya dulu korban ya Allah gitu, sekarang saya jadi pelaku gitu ya Allah, ampuni saya Allah gitu, akui dulu, itu yang paling utama. Yang kedua adalah healing atau trauma recovery-nya. Menurut emak saya sampaikanlah kepada pasangan, terutama pasangan yang akan mengingatkan lebih dahulu gitu ya, mengingatkan lebih dahulu kalau ada apa-apa, kembali respon error itu pasangan mengingatkan. Tetapi kalau luka itu ternyata nggak bisa hanya sekedar itu Kang. Kalau saya mengusulkan seperti Ustadz Benri sampaikan, harus ke professional help gitu, harus diselesaikan dulu nih, harus dicuci dulu jiwanya gitu, harus dibasuh dulu kan, diselesaikan dulu yang kurang-kurang apa gitu, yang masa lalu yang ikut apa ya, itu yang dibersihkan dulu. Nah yang membersihkan ini memang harusnya professional help kan, jadi seperti psikolog misalnya atau psikiater atau para konsultan gitu, yang dia punya pengalaman, punya cara-cara yang sudah teruji gitu, untuk membersihkan supaya jangan kembali lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga gitu, saya ngambil istilahnya Ustadz Benri adalah memperkuat tazkiyatun nafs gitu. Jadi memang selalulah kita mengolah jiwa kita gitu loh Kang, itu yang ketiga gitu ya. Ya Allah, maksudnya gini, ya Allah, apakah engkau bariskan aku nanti di barisan orang tua yang soleh dan soleha yang menjalankan amanah Allah gitu. Ini perlu kita kuatkan Kang, supaya kita tidak kembali lagi seperti yang di langkah yang seperti yang terjadi sehari-hari. Jadi menurut saya 3 itu Kang, akui gitu, yang kedua healing yang pertama itu sampaikan kepada pasangan bahwa tolong dampingi aku, dan kemudian datanglah professional help, dan ketiga adalah tazkiyatun nafs itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah, jazakallah khair ya, sudah dijawab oleh Irwan dan mudah-mudahan membantu. Masya Allah sudah 532 peserta, dan saya cek Masya Allah di antara peserta yang ikut ini ada Kang Dewa Eka ya. Dewa Eka ini Masya Allah ya. Kang Dewa ini mungkin sangat relate dengan tadi pertanyaan di awal ya, punya masalah nggak punya figur ayah. Dan ini kita bahas tentang ayah, Kang Dewa pasti punya historikal yang pas nih, dan kayaknya kita butuh Kang Dewa karena memang beberapa poin pertanyaan tadi ya sangat relate dengan apa yang dialami Kang Dewa, terlebih bahwa Kang Dewa juga salah satu yang lebih banyak intens sekarang selain bisnis, juga bagaimana sekarang menekuni dengan serius ya dunia parenting ya, padahal punya kesibukan luar biasa. Mungkin Kang Dewa bisa berbincang dengan kita. Assalamualaikum Kang. Ya Hadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di mana nih Kang? Baru nyampe rumah. Baru nyampe rumah ya. Masya Allah ya. Nih udah mulai diminta macam-macam nih. Kang Dewa, mungkin sesi kita ini kan sebenarnya diskusi tanya jawab, tapi Kang Dewa mungkin bisa memberikan masukan juga dari beberapa pertanyaan yang tadi masuk ya. Untuk khususnya tadi ada anak yang bertanya tentang ayahnya. Kang Dewa kan mengalami juga nih tentang ketidakhadiran ayah. Bagaimana Kang Dewa? Saya boleh nggak nanti saya sedikit kan, Kang Dewa sendiri kan baru mengenal kuburan ayahnya kemarin ya, setahun ini baru tahu ayahnya dikubur di mana tuh kan, banyak historikal yang mungkin bisa diberikan. Silakan Kang Dewa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Insya Allah nih ya, luar biasa belajarnya. Mari di hari Ahad malam masih meluangkan waktu untuk belajar. Iya tadi ya. Jadi kalau bicara soal tentang keluarga, memang dari saya pribadi, mulai dari pengalaman dari waktu kecil sampai sekarang tuh banyak challenge pribadi gitu ya. Pada saat sekarang punya anak gitu, punya anak 2. Tadi di mana saya pribadi aja sebagai anak tidak merasakan kasih sayang seorang ayah gitu ya. Dan juga dari kecil saya juga anak tunggal, jadi kalau misalkan bicara masalah adik kakak juga saya
nggak hafal tuh gimana rasanya berbagi dengan mereka gitu. Tapi bukan berarti ketika seperti itu akhirnya menjadi apa ya, pelampiasannya tuh ke anak kita sendiri sekarang gitu. Maka sekarang ketika saya dikasih sama Allah amanah berupa ya, Nabila dan juga Jasmine, 2 orang, ini menjadi amanah yang luar biasa gitu. Makanya sekarang kenapa saya akhirnya meluangkan waktu untuk terus belajar tentang parenting ya, dari Ustaz Benri, dari Irwan, agar apa yang dirasakan sama saya juga tidak dirasakan sama mereka, sama anak-anak saya gitu. Nah, terlebih kesibukan saya sekarang di bisnis juga lumayan ya, dari segi jadwal dari mulai hari Senin sampai hari Ahad itu. Tapi tadi kalau saya sih ngeliatnya prinsipnya tuh, kalau bisnis kan seringkali kita tuh gagal gitu ya, mau ngeliat teman-teman mungkin ya, tapi ya jangan sampai lah di keluarga mah gitu. Makanya lagi-lagi pembelajaran penting, dengan adanya pembelajaran dari Ustaz Berry dan juga Irwan lewat buku-buku, lewat e-course gitu ya, lewat tulisan-tulisan, itu membantu banget gitu. Nah tadi kalau bicara masalah tentang orang tua ataupun katakanlah kita posisi sebagai seorang anak, memang ya kita tidak bisa mengubah sesuatu yang ada di luar kendali kita. Misalkan kita pengen anak kita seperti gimana, ataupun katakanlah kita pengen orang tua kita seperti gimana, yang bisa kita ubah adalah respon kita terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan gitu ya. Kalau misalkan gimana nih, misalkan orang tua kita gini-gini, misalkan bapak kita maksain kita dan segala macam, yang bisa kita lakukan bukan ngubah dianya, gitu, tapi ngubah respon kita agar lebih baik lagi. Bukan urusan kita tentang respon orang lain ke kita gitu ya, tapi urusan kita itu adalah bagaimana apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan di sini saya juga udah siapin slide-nya, coba mungkin bisa sharing dengan teman-teman semua. Saya nggak bisa sharing ya? Bisa kayaknya, udah jadi kaos kan? Harus disable per screen saya. Belum bisa nih, Ustaz. Udah bisa, coba. Nah ya, siap. Nah ini. Jadi ini foto saya bareng anak ya, waktu kita jalan-jalan di Sukabumi ya, di pesantren Al-Mabda sama Ustaz Sandi gitu ya, bareng istri juga. Nah, meskipun di tengah kesibukan saya sebagai seorang pebisnis ya, saya punya prinsip bahwa bisnis itu penting, keluarga lebih penting. Maka pada saat bikin kalender itu, biasanya kalau ngisi-ngisi jadwal dalam seharian tuh, yang paling pertama dan utama dalam bikin jadwal itu adalah jadwal keluarga. Ya, jadi pertama adalah dari keluarganya, kita ada agenda apa aja, mulai dari yang rutin tiap pekan, tiap bulan, baru nanti tiap hari gitu ya. Nah baru sisanya ketika udah kosong, jebret, itu main di urusan bisnis gitu. Nah kenapa begitu? Tadi ya, karena kita juga punya keyakinan bahwa saya mencari nafkah, tugas saya gitu ya, sebagai seorang ayah, juga punya peran penting untuk tadi benar-benar menjaga anak kita gitu ya. Ini ya, di rumah jangan sampai pulang ke rumah hanya saat melepas lelah doang. Jadi baca pelampiasan, udah di luar capek bisnis, kerja gitu, pas di rumah malah cuman sekedar melampiaskan lelahnya juga. Kasihan anak kita, kasihan pasangan kita gitu. Maka harus ada tetap porsi ya, gimana caranya kita membangun bonding dengan mereka. Ini ya, seorang ibu mungkin menjaga anak lebih banyak, tapi ayah adalah pendidik utamanya gitu ya. Banyak orang sekarang itu yang saya rasakan, juga ketika dulu saya rasakan, menganggap bahwa pendidikan di rumah itu adalah tanggung jawabnya istri gitu ya, tanggung jawabnya ibu gitu. Padahal ternyata ya kita sebagai kepala sekolahnya gitu. Nah ini juga yang juga disampaikan oleh Allah ya dalam Al-Quran surat Luqman. Contohkan yang diajarkan ke kita, ke anak itu adalah akidah, sholat, ibadah, dan lain adalah ayah. Jadi kita sebagai ayah punya peran penting. Kemarin beberapa yang lalu anak saya tuh, Nabila dan juga Jasmine tuh sama istri itu berarti sama Tehwin gitu ya, itu dikasih ujangan gitu ya, dan nurut gitu ya. Tapi pas giliran saya bisikin benar doang, suruh makan lah, terus diem lah, apalah, mereka langsung gerak gitu ya, mereka langsung nurut gitu. Itu memang bahkan
istri tuh kepo gitu, penasaran, ya diapain tuh anak-anak kok langsung nurut gitu. Padahal ya sederhana, kita hanya ngasih tahu dengan cara yang mungkin cara kita yang berbeda gitu ya, cara pendekatannya. Tapi tadi omongannya mungkin kalau kalau istri gitu ya, kalau kita sebagai ibu, mungkin teman-teman sebagai ibu ngomong ke anak kita, posisinya mungkin cewek gitu ya, gitu kan, udah kayak tiap hari itu ngomongnya gimana gitu kan. Tapi giliran kita sebagai ayah ngomong udah kayak ibaratnya kayak hewan tuh udah kayak maung gitu, langsung denger oh siap langsung gitu. Ini yang kerasa. Nah, itulah makanya kenapa sekali lagi pentingnya bonding kita sama anak. Kalau dalam bisnis itu yang namanya konsep leadership gitu ya. Leadership itu paling simpelnya adalah ketika kehadiran kita sudah mulai punya pengaruh. Bahkan belum ngomong pun itu udah efek gitu. Sama di rumah juga. Sebagai teman-teman sekarang yang punya suami gitu ya, sebagai ayahnya itu. Nah, ayahnya itu ketika hadir pun, ketika hadirnya itu bisa benar-benar efek kepada anak gitu ya. Nah, ini ya. Karena solusi yang untuk para ayah yang sibuk cari nafkah, repot dengan banyak kerjaan, punya banyak waktu, terbatas masuk pendidikan yang membuah hati. Jadi saya bersyukur karena mengenal sebuah konsep yang juga dikampanyekan oleh Ustadz Berenda dan juga Irwan tentang Fatherman. Di Fatherman ini jadi kayak karena merasa gue banget gitu ya, karena father ya saya ayah gitu ya, man yang memang di situ akhirnya disadarkan pentingnya sebagai seorang ayah ya porsinya. Hanya jangan biarkan ibu ini berjuang sendirian. Maksudnya adalah istri kita ini berjuang sendirian. Mungkin juga di sini mama gitu ya, mama-mama gitu ya, sebagai ibu-ibu merasa ada yang berjuang sendirian. Ya nih Kang bener sama nih. So kok kayaknya anak-anak ini kayak di apa ya, sendirian doang nih berjuang. Nah teman nggak usah merasa kayak begitu karena sejatinya ya ayah ini ya suaminya kalian gitu ya. Nah, saya pribadi dan kawan-kawan yang lain itu juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak gitu ya. Ini ya sulit bagi ibu membuat anak betah keberada dirinya kalau ia tidak mendapatkan dukungan dari ayah. Bahkan tadi kuncinya kalau misalkan anak-anak kita pengen tenang, kita sebagai seorang ayah, seorang suami perlu memastikan istri kita di rumah juga secara hatinya juga tenang gitu kan. Sehingga nanti di keluarga tuh benar-benar semua berjalan dengan baik. Itu kerasa sama saya. Maka ini ya, akibat ibu berjuang sendirian, yang sering terjadi adalah, maka gak heran, mama itu banyak marah-marah, uring-uringan, rezeki juga seret karena ibu merasa terzolimi, pekerjaan dengan ranah rumah tangga juga terbengkalai, gitu ya. Anak jadi korban. Ini yang sampai terjadi. Sekali lagi, jangan sampai gara-gara kebodohan kita, gara-gara ketidakmampuan kita, gitu ya, malah jadi korbannya tuh anak kita. Ini yang sampai terjadi. Nah, semua tersebut tidak sepenuhnya kesalahan ibu. Tadi ya seperti disampaikan, nggak sepenuhnya salah teman-teman, nggak sepenuhnya salah istri, gitu ya, nggak sepenuhnya salah ibu. Kalau mau ditelusuri, ibu yang suka marah-marah akibat stres bermula dari sosok ayah yang cuek dan abai. Nah ini makanya sekali lagi, setiap kali ada Zoom seperti ini, saran saya sih buat mama, buat ibu-ibu gitu ya, dibagikan juga ke suaminya. Ya, kadang memang benar suami itu kadang saya ada waktu, capek dan segala macam. Kayak saya nih, baru nyampe tadi rumah jam 8 ya. 2 hari ngisi workshop, suara lumayan habis segala macam. Tapi kalau udah bicara soal tentang belajar gitu, tentang ngerinya kita pertanggungjawaban di akhirat tentang anak gitu kan. Ya mau nggak mau siap gitu kan. Kenapa? Karena penting ya. Sekali lagi semua yang ada di dalam dunia ini pasti dipertanggungjawabkan ya. Nah ini lelaki sejati saat menikah sudah menyadari bahwa bisa menggoda istri, maka bisa juga mengurus semua itu dan ini dan itu. Gak cuma mau anaknya doang. Ya, tadi ya, buat tugas kita adalah mendidik mereka, anak-anak kita supaya menjadi generasi terbaik. Ya. Jangan sampai nih berita di luar sana, beberapa bulan yang lalu di bulan Maret, sampai ada kayak gini ya. Ibu gorok leher 3 anak kandung di Brebes yang motifnya mengenaskan. Ini ngeri, nauzubillah min dzalik ya. Nah, pokoknya ini yang kayak gini jangan sampai terjadi lah sama kita dan circle terdekat kita. Ibu yang bunuh anak karena sudah susah merasa belajar online, sempat mengaku hilang. Maka sekali lagi saya mengajak kawan-kawan semua yang sekarang para bapak-bapak, bapak-bapak semuanya, atau mungkin suami-suami gitu ya, untuk hadir di keluarga, kontribusi untuk menjadi, wah ya ini adalah tugas kita ya, adil seimbang mensimulasi pusat kontrol. Nah ini kalau kita dulu pernah belajar tentang IQ, EQ gitu ya, di sini ada EQ, EI gitu ya, Adversity and Intelligence. Nah ini yang perlu kita mainkan.
kok sih dari kemarin kayaknya kalau kita ngomongin soal fatherman, kenapa sih ayah lagi? Ya tadi, karena anak itu nasibnya ke ayah ya. Karena di akhirat ayahnya lah yang akan ditanya. Gak bisa ngumpet lagi lah, pokoknya di belakang istri yang kalau kita ditagih debt kolektor, ditagih di temen, istri aja ngadepin, gak bisa gitu ya. Maka sosok ayah itu mempengaruhi seksualitas 70% dibandingkan ibu. Ini ya, kejadian-kejadian sekarang anak-anak berita-berita yang ayahnya LGBT dan segala macam, itu karena sosok ayah yang tidak kuat. Maka sekali lagi kita perlu ada, kita harus ada. Ayah yang cuek dan hanya bisa ngasih uang tanpa mengasuhnya, sejatinya sedang berternak bencong di rumah sendiri. Makanya sering saya bilang juga ke teman-teman pengusaha, jangan jadikan alasan ketidakmampuan Anda untuk hadir di rumah gitu ya, dan dengan seolah-olah bahwa uang adalah segalanya. Udahlah nih, penting uangnya aja transfer, enggak gitu juga. Yang mereka butuhkan bukan uangnya, yang mereka butuhkan adalah kitanya sebagai sosok yang memang hadir utuh ya. Hadir di sini bukan cuma sekedar ada, fisik ada di rumah, tapi pikiran kemana-mana. Gitu. Ini benar-benar ada. Ini ya terbukti ya, data-data, fakta-fakta. Mungkin nanti juga Irwan sebenarnya lebih paham tentang ini. Intinya adalah kita pengen agar anak-anak kita ini jangan sampai termasuk yang seperti ini gitu ya. Karena sesuatu yang memang jadi marak di lapangan saat ini, LGBT dan lain-lain. Nah, ada hal ya, hakikat mengasuh itu kita juga sama-sama pahami tugas kita semua, tugas saya, tugas Anda, ya, tugas bapak-bapak lah gitu ya. Dual parenting. Ya, anak tidak membutuhkan ayah sempurna, anak membutuhkan ayah yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Makanya kenapa campaign Assistant Fatherman ini selalu saya support, karena memang penting buat teman-teman semua. Mengasuh anak itu jangan berikan waktu luang. Ya, sebaiknya ayah luangkan waktu dengan sadar dan sengaja. Jadi kalender itu jadwalin gitu. Artinya mengasuh anak itu bukan kerja sambilan, tapi pekerjaan utama, bukan waktu sisa. Jadi kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa melihat pertumbuhan anak kita makin hari makin baik, ya. Makin membuat kita tuh ya benar-benar kurota ayun lah anak kita. Oleh sebab itu penting bagi ayah untuk dapat membimbing dan mendidik anaknya di rumah ya. Nah, ini ya salah satu buku yang mengubah paradigma saya pribadi tentang bagaimana cara kita dekat dengan anak kita, peran kita sebagai seorang ayah. Sambutlah pahlawan baru namanya Fatherman. Ini buat teman-teman semua yang mungkin saat ini belum punya nih ya, belum punya ataupun belum baca, nanti silakan aja mungkin sama teman-teman dari Fatherman, boleh dibantu share linknya nanti di kolom chat, karena ini menjadi sebuah bekal buat teman-teman para ayah ya, untuk bisa bisa mentreatment gitu ya, menjalankan kewajibannya, menjalankan perannya menjadi seorang ayah. Orang ada yang nanya gitu, mungkin ini apa sih, belajar apa sih, itu ya. Peran ayah secara global, siasat memaksimalkan peran ayah meski tak selalu di rumah, seperti saya gitu ya, yang tiap harinya keluar banyak gitu ya. Membuat anak lepas dari kecanduan gadget di saat sekarang eranya digital, semua gadget, cara asik bermain bersama anak, dan cara buat anak bergairah tanpa perlu diberi banyak ceramah. Nah, setelah baca buku ini, teman-teman nanti akan lebih siap menjalankan peran sebagai ayah, tahu tugas dan peran sebagai seorang ayah, menyadari bagaimana konsep pendidikan, anak lebih mudah taat pada orang tua, dan pentingnya adalah ayah lebih perhatian terhadap anak dan istri. Buku ini cocok buat teman-teman semua yang para ayah, para suami gitu ya. Dan kabar baik buat teman-teman semua di malam ini, sehingga saya sih ada promo ya, ada promo di mana yang biasanya tuh harganya 140.000 ya, sekarang cuma 120.000. Nah, ini coba akan saya coba bantu klik ya linknya di kolom chat ya, buat teman-teman semua yang belum baca gitu ya. Atau mungkin saya mau tanya dulu nih, di siapa di sini yang belum baca bukunya, coba komen belum gitu. Bocorannya nanti di share gitu ya. Saya coba akan buka websitenya. Nah ini, oke, saya belum tampilkan. Nah yang belum ya, ini kesempatan, karena sekali lagi ya tadi ya, segala sesuatu yang namanya anak itu kan segalanya ya. Kalau misalkan kita bisnis, saya kemarin teman-teman 2 hari ini bertemu dengan banyak pengusaha pebisnis di Bandung yang rela mengeluarkan uang 8 jutaan, 7,8 juta, 120 orang lebih untuk belajar ilmu bisnis gitu ya. Yang menarik adalah jarang di antara kita
rela meluangkan waktu dan juga energi serta uang untuk belajar ilmu yang sifatnya tuh parenting, yang sifatnya tuh malah justru lebih penting gitu. Mengeluarkan uang 500.000 aja, 1 juta aja gak mau gitu. Nah ini tenang teman-teman, gak banyak, gak nyampe 8 juta seperti di bisnis, cukup di angka cuman berapa doang dia diskon gitu ya. Ini ya, diklik linknya boleh tuh yang ada di kolom chat, akan masuk ke halaman ini. Nah ini ya, testimoni dari teman-teman tokoh nasional juga udah banyak, alhamdulillah ya, dari Mas Ipo, dari Pak Sirin ya, Mbak Dewi Sandra dan kawan-kawan yang lain. Ini ya, harganya ada 140.000, tapi karena kita lagi ada Zoom, teman-teman peserta ataupun yang nonton Zoom malam ini, kalau nggak salah ada diskon tadi ya. Saya coba bantu cek ya, karena saya juga belum tahu nih kuponnya apa ya. Coba deh cek dulu. Kalau nggak salah kupon itu adalah Father. Ntar, di mana ya kuponnya? Nah, nanti di situ dicoba. Nah, ini Father. Benar. Jadi teman-teman silakan nanti coba isi di sini, misalkan nama ini saya DWK Prayoga, nomor WhatsApp-nya berapa, misalkan ya, emailnya apa, ya, jumlah pesanan bukunya, mau pesan buku berapa biji nih? Kalau Anda punya teman, ya, punya sahabat, paman, apalah gitu ya, mau beliin, bukan boleh tuh beli 2 atau beli 3 gitu ya. Misalkan ini contoh beli 3 misalkan ya, atau beli 4 deh. Kotanya misalkan daerah Bandung. Oke. Nah, misalkan ya, pengirimannya nanti bisa diisi sendiri. Nah, ini. Nah, kalau 4 ya segini. Kalau misalkan mau beli 1 kan saya nggak usah banyak-banyak. Ya udahlah, buat sendiri aja. Itu lumayan. Jadi awalnya 140.000, sekarang cuma 120.000-an. Ya, plus angka unik di situ dalamnya ya. Monggo teman-teman semua yang sekarang lagi nonton, boleh diklik link yang ada di kolom chat yang sudah disediakan sama teman-teman dari Fatherman. Nanti gunakan kupon Father ya, untuk memastikan hemat lumayan 20.000 ya, buat jatah sedekah pagi 2 hari misalnya 10.000 kali 2 lumayan kan, atau 4 hari kan gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari saya pribadi mungkin cerita lebih kepada pengalaman bagaimana di waktu yang sekarang cukup padat meluangkan waktu lewat online course, lewat buku gitu kan, karena itu membantu banget dan membuat akhirnya paradigma berubah dan akhirnya bisa lebih dekat dengan anak gitu. Nah, monggo teman-teman kalau juga ada yang merasakan hal serupa, apa yang belajar, silakan nanti dimanfaatkan aja penawaran dari Fatherman. Jadi mungkin Ustadz dari saya sharing pengalamannya tentang gimana sih kemarin hari ini dan sampai sekarang dan seterusnya, insya Allah terus belajar dari Ustadz dan juga Ayah Irwan lewat platform Fatherman ini. Moga saya kembali. Insya Allah ya, jazakallah khair ya Kang Dewa. Allah khair Kang. Ya, dan sudah membantu juga ya buku, dan tadi mungkin bisa dijadikan hadiah juga untuk orang tua atau suami bagi istri atau orang lain ya. Ada kawan kami yang beli banyak, kami beli apa gitu, buat apa gitu, buat kado pernikahan katanya. Buat kado nikah. Oh ya Allah, jadi kepikiran juga dia ngasih kado nikah. Baik, kita lanjut ya. Makasih Kang Dewa. Berikutnya kita diskusi tanya jawab lagi ke ini Mbak Lukita ya, Ibu Lukita Yusmala masih bersama kami insya Allah ya. Kita lanjutkan, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Benri dan Ayah Irwan. Saya di sini posisinya sebagai anak Ustadz. Ayah saya itu tipikalnya cuek, dan saya emang tidak tinggal dengan ayah saya karena dari pas umur 5 tahun itu ibu saya meninggal, jadi saya diasuh oleh nenek saya. Nah, sampai pas kuliah semester 2 apa 3 gitu ya, saya sakit, kena salah satu mental illness lah, dan ayah saya pun di situ masih kayak gitu, masih yang cuek, masih yang, karena saya tangki cintanya kosong gitu, nggak dapat sosok ada ayahnya, cuma maksudnya nggak dapat figur seorang ayah gitu. Jadi setiap pas di rumah sakit pun saya kadang suka ayah kata ayah saya, jangan ayahan udah gede, malu kayak gitu. Saya tuh
pengen deket sama ayah saya, tapi saya tuh bingung harus gimana gitu mulainya. Karena waktu sebulan kemarin juga sempat relapse saya kan, depresi. Ayah saya ke rumah, saya kan emang dekatnya ke sepupu saya cerita, saya tuh pengennya begini-begini. Dan karena juga ayah saya kan tinggalnya sama keluarga barunya, sama istri yang barunya sekarang. Saya juga nggak ada kesempatan untuk berbicara dengan ayah saya secara dekat gitu dari hati ke hati, karena ayah saya juga dibatasin gitu, kayak dibatasin untuk ngobrol dari ke hati sama saya gitu. Tapi akhirnya pas ayah saya kesini, di sepupu saya ngasih tahu saya tuh maunya gimana gitu. Tapi ayah saya ya tetap kayaknya masih kayak gitu, Ustaz. Jadi saya tuh harus apa gitu yang bisa saya lakukan untuk membuat ayah saya tuh lebih care gitu, atau saya harus mengurangi ekspektasi saya ke ayah saya, harus gimana, Ustaz? Baik. Insyaallah ya, jazakillah khair ya berbaginya Mbak Lukita Hismala yang mengenai sosok ayah yang mungkin dirasa tidak mengisi tangki cinta yang menjadi kebutuhan dasar Mbak Lukita ya, sampai mengalami kondisi yang harus dirawat di rumah sakit. Saya secara pribadi berdoa pertama, apapun yang Mbak Lukita alami sampai umur sekarang dengan hal-hal yang Mbak Lukita tidak peroleh, maka ketika kita sadar bahwa manusia seringkali mengecewakan kita dengan hal-hal yang kita tidak bisa kita peroleh, maka percayalah bahwa sandarkanlah sesuatu semua kepada Allah, karena ini salah satu yang gak bisa kita lepaskan ya. Di antara hamba Allah yang mengalami di mana dia sendiri dalam hal yang membuat masyarakat menjauh, namanya dan Nabi Ibrahim. Disebutkan bahwa Ibrahim itu mengalami kondisi ketika seluruh manusia di muka bumi gak beriman, hanya dia seorang. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, An-Nisa 125, dan Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Justru ketika kita dalam hal ini merasa bahwa manusia tidak bisa kita andalkan untuk memberikan kebutuhan dasar kita, percayalah Allah akan memberikan hal itu. Ya, Allah ingin membuat supaya Mbak Lukita akhirnya tidak lagi mencari, kalau memang merasa khawatir, carilah kepada Allah. Yang jelas kalau mencari ke Allah, maka Allah mudah untuk menggerakkan hati orang lain, termasuk ayah kita, untuk memberikan apa yang kita mau. Karena itu ya, pegang pangkalnya, pegang ujungnya, barulah nanti kita peroleh. Jadi sungguh-sungguhlah mengharapkan cinta Allah. Dengan cinta Allah itu, maka Allah akan menggerakkan siapa hambanya yang akan mencintai kita, termasuk ayah sebagai yang kita harapkan tersebut. Ini pertama. Yang kedua, saya masih meyakini, percaya bahwa ayah dalam hal apapun memiliki memang bahasa cinta yang unik, yang kadang membuat kita merasa kok begini banget ya. Tapi di balik nuraninya, hati yang terdalam itu ada sebuah perasaan yang gak akan pernah berubah. Hanya saja dalam menerjemahkannya kepada kita gak mengerti kok begini ya. Seperti sikap cueknya. Ketidakmampuan ayah juga ketika mengungkapkan cinta juga dipengaruhi apa yang diperoleh masa kecil. Ayah juga tidak tahu bagaimana mengungkapkan cinta karena dia nggak punya yang namanya pelajaran dari orang tua sebelumnya, berkata-kata, menunjukkan perhatian. Tapi nuraninya, hatinya masih ingin mencintai anaknya. Maka yang bisa kita lakukan dalam hal ini, berikan hal yang membuat ayah perlahan-lahan akan merasakan apa itu cinta yang dimaui oleh anak. Jadi yang bisa kita lakukan, satu, gak usah berpikir bahwa apakah ayah harus memberikan cinta pada kita, tapi cintailah ayah sebagaimana prinsip dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Apa maksudnya? Kalau ingin kita mendapatkan kebaikan, mulai dulu dengan cara berbuat baik. Kalau ingin mendapatkan cinta, maka mulai dulu dengan mencintai. Jadi jangan menuntut ayah berlakukan aku seperti ini. Tapi ketika kita mengatakan ayah aku sayang ayah aku ingin memeluk ayah orang yang paling kuharapkan, ayah ini ada hadiah untuk ayah ada yang bisa aku bantu, dan hal-hal yang menunjukkan bahasa cinta kita,
dengan tulus mengharapkan ridha Allah, maka biarlah Allah yang menggerakkan hati ayah untuk akhirnya hati nuraninya terketuk untuk mengatakan, Masya Allah, anakku yang selama ini kubesarkan, dia tak pernah mendapatkan kata-kata cinta dari aku, tetapi ternyata lisannya begitu fasih mengungkapkan cinta. Anakku yang selama ini tak pernah atau jarang aku menyentuhnya karena aku memiliki keterbatasan untuk menyentuhnya, dia berusaha menyentuh aku, menunjukkan cintanya. Anakku menunjukkan cintanya dengan memberikan aku hadiah atau melayani aku atau menolong aku. Maka ayah akan banyak belajar dari apa yang justru yang kita gerakkan. Rumus ini rumus yang sejatinya sangat valid dalam Al-Quran. Pegang erat-erat bahwa mulailah dengan hal-hal yang kita bisa berikan kepada orang tua kita, maka sejatinya orang tua kita, ayah kita mudah-mudahan akan terinspirasi untuk belajar mengikuti atau menunjukkan cintanya kepada kita. Ya, sekali lagi buat Mbak Malu kita, percayalah bahwa Allah memberikan apa yang hari ini Mbak alami sebagai suatu cara untuk memberitahu bahwa di antara semua cinta yang ada di muka bumi ini semuanya sementara. Semua sementara. Tapi ada cinta yang tidak akan pernah mati, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang yang sementara ini jangan kita kejar habis-habisan, justru yang hakiki yang terhubung kepada Allah itulah yang kita kejar habis-habisan, sehingga kalau sudah kita pegang cintanya Allah, Allah akan menggerakkan hati siapapun termasuk ayah kita untuk bisa memberikan cinta kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Cinta ya, it's all about love ya, gitu ya Ustaz Bendri ya. Kalau bahasa Inggris agak-agak susah saya, mungkin akhiran. Ustaz Bendri bisa bahasa Rusia ya. Pak Lukita, yang pertama adalah saya dengan Ustaz Bendri dan teman-teman Fatherman ada bersama Mbak Lukita gitu. Mudah-mudahan Allah menguatkan insya Allah dan kami berdoa. Terus yang kedua adalah ini mungkin agak berat ya Mbak Lukita, tapi ayo sama-sama kita lakukan, kita belajar untuk menggunakan dan melakukan dua kata ini, sabar dan syukur gitu. Sabar itu kalau saya berpikirnya gini Mbak, sabar itu adalah semacam apa ya, semacam ketundukan penerimaan kita gitu terhadap apa yang sudah Allah tentukan kepada kita gitu. Kemudian syukur itu adalah ya memang syukron gitu. Jadi kita banyak-banyak makasih sama Allah gitu. Mungkin beginilah cara Allah untuk mengingatkan kita. Yang kedua, Mbak Lukita tadi bilang soal tangki jiwa gitu. Menarik sebenarnya Mbak Lukita. Yang paling penting menurut saya tangki jiwa itu adalah yang namanya tangki jiwa ya Mbak ya, itu kan apa ya, seperti tangki di kendaraan bermotor kita gitu. Jadi itu sangat penting dalam sebuah perjalanan. Kalau tangki jiwanya kosong gitu, nanti malah ngadat gitu, mogok di tengah perjalanan, padahal perjalanan masih jauh. Nah yang paling menarik Mbak, tangki jiwa itu ada indikatornya, sama seperti tangki di kendaraan bermotor kita, di mobil dan di motor ya. Jadi kalau dia sudah mulai kosong itu, sudah masa apa namanya ini garis itu ke merah gitu, ke warna merah, itu indikatornya Mbak. Berarti Mbak Lukita sudah hati-hati tuh, udah siap-siap gitu. Oh ini udah petunjuknya itu udah sampai ke daerah merah, hati-hati Mbak. Hati-hati bilang, aduh ini tangki jiwa kok kosong, ini mogok nih, aku baperan nih, bakal nggak konsentrasi nih. Nah itu yang harus kita temukan Mbak, masing-masing kita indikatornya berbeda-beda gitu, tangki jiwa kita masing-masing. Yang paling bagus bagi kita adalah supaya kita bisa berdamai dengan keadaan ini, pahami indikatornya apa. Mungkin Ustadz Bendri indikatornya kok berbeda gitu, dengan saya, dengan Mbak Lu kita juga berbeda indikatornya, tapi temukan indikator itu supaya kita menjalani hidup. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan insya Allah ke depan. Dan yang ketiga adalah saya setuju apa yang Mbak Lu kita bilang, bukalah ruang kompromi. Ruang kompromi itu antara irisan antara ruang idealita dengan realita. Idealitanya ya seperti itulah Mbak, kita pengen banget ayah yang hangat, ayah yang ini gitu ya. Tapi ada realitanya, ada ketentuan dari Allah. Memang dulu ayah mungkin mengalami hal, ayahnya Mbak Lu kita mengalami hal yang membuat beliau sekarang agak sedikit cuek gitu ya. Itu realitanya. Tapi menurut saya, karena kita mau maju ke depan gitu, nah kita berada di ruangan kompromi gitu, biar nanti tangki jiwa kita nggak kosong dan kita nggak mogok dalam perjalanan kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah wabarakatuh.
Irwan kalau bicara tangki, motor, itu udah fasih banget ya. Karena ada kaitan sama motor itu. Iya. Irwan baru ngisi tangkinya kan. Iya. Dan catatannya udah dibalik nama saat. Jadi udah balik. Oh iya. Oh enggak, saya nggak bukan balik nama. Baik ya, insyaallah. Masih ada sesi satu lagi mungkin. Nih kawan kita yang nggak pernah absen nih, Mbak Dona nih. Assalamualaikum, Mbak Dona, Bunda Dona. Waalaikumsalam Ustadz. Masih on aja, sehat. Malam-malam nih belum tidur ya. Ini lagi tidurin anak, maaf. Masya Allah. Iya. Semoga sehat semua ya. Ya, Masya Allah. Udah terlalu banyak pertanyaannya dari udah serem-serem sebenarnya. Saya mau bertanya juga, saya jadinya bersyukur sekali ya. Pandemi kemarin dan kanal Fatherman itu sesuatu hal yang sangat saya syukuri sebenarnya. Karena dari tadi apa yang teman-teman tanyain itu buat saya ngerasa bahwa ya Allah, saya masih diberi kesempatan hidup yang lebih baik, dekat dengan ayah, figur ayah. Waktu awal-awal ikut sharing kelas di Fatherman tuh beberapa kali kan saya ngajuin pertanyaan sambil nangis gitu ya. Sampai akhirnya ada nih kata-kata dari Ayah Irwan tuh yang nancep banget nih di kehidupan saya saat ini. Parenting itu nggak bisa antara orang tua dan anak, tapi juga ada parenting ilahiyah. Jadi menyerahkan keseluruhan apa yang kita usahakan itu bergantung lagi sama Allah gitu ya. Terus akhirnya saya banyak dengar, saya sama suami juga banyak belajar, baca bukunya insya Allah. Itu buat saya ngerasa, aduh emang yang perlu diperbaiki tuh kitanya dulu, orang tuanya dulu. Dan alhamdulillahnya sekarang saya ngerasa anak-anak saya tuh belum sih ya, kalau saya bilang udah kita nggak akan mau berusaha lagi, tapi maksudnya ada di jalur yang insya Allah sama-sama kita mau belajar buat istiqomah gitu ya. Cuma saya bingung nih sebenarnya. Kedua anak saya nih saat ini alhamdulillah udah bisa dibilang baik lah ya Ustadz. Cuma adek ini kadang-kadang sama abang tuh kalau dibilang sibling rival juga bukan ya. Cuma karena dia merasa tuh sosok-sosoknya dia, adek kan sekarang usia 3 tahun ya, itu udah mulai usil nih sama abangnya nih. Emang mungkin di masa-masanya dia usil atau memang dia merasa bahwa abang kan udah lebih gede, jadi udah bisa lebih banyak main gitu ya, banyak kegiatannya. Sementara adik itu anak yang hidup di masa-masa corona kan. Apalagi dia juga punya penyakit bronchopneumonia. Jadi kalau misalnya kena debu atau ada virus yang lain itu dia lebih cepat kenanya gitu loh. Kok abang main, kok aku enggak? Giliran di rumah dia usil sama abangnya, giliran abangnya keluar dia cariin abangnya. Dan dari kecil tuh kita kan selalu ngajarin kayak adek anak hebat, terima kasih udah jadi anak hebat gitu terus ya. Sampai sekarang tuh setiap hal apapun yang dilakukan, mah lihat deh aku hebat kan. Terus sementara abang tuh sosok yang abang kita tuh tidak banyak bilang itu gitu loh ketika dia masa kecilnya. Kenapa sih kok sekarang Hanan aja yang dibilang hebat ya? Hal-hal yang begitu sebenarnya simpel aja sih Ustadz. Satu lagi saya juga mau ucapin, saya belajar banyak sih di Fatherman ini. Hampir semua dulu sih belum ada kelas kayak sekarang ya. Kalau dulu mesti sharing kelas aja gitu ya. Itu saya ikutin dan itu benar-benar banyak mengubah hidup saya sih Ustadz. Jadi, saya sangat bersyukur lah untuk bisa kenal dengan tim Fatherman ini. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah ya. Pak Dona dan keluarga ya, kami sendiri juga bersyukur ya bisa berinteraksi dengan Mbak Dona yang lebih banyak juga mengajarkan kami dengan pengalamannya ya, artinya kita mendapatkan khazanah banyak hal dari orang yang mengalami dan itu juga ilmu bagi kami ya, jadi kami juga belajar gitu.
Poin yang pertama, poin bahasa anak adik kepada kakak nih yang memang Mbak Dona merasa kok usil, iseng, dan dibalik usil dan iseng itu sebenarnya ada bahasa cinta yang dari kakak dan adik. Satu, bahwa kakak adik yang konflik, usil dan iseng sudah melewati barrier, batas-batas psikologis. Justru orang-orang yang nggak pernah iseng tidak ada, masih ada barrier tuh karena ada kekakuan hubungan gitu. Kakak dan adik yang tidak diberikan ruang untuk saling menggoda, menjaili, justru kelak tumbuh jadi adik yang nanti ngomongannya ya kayak presiden sama bawahan ya. Apakah kakak bisa, saya bilang gitu susah gitu sambil dia megang gitu, terima kasih kakak sungguh baik. Tidak seperti itu. Jadi biarkan, karena yang paling penting setiap anak menemukan cara untuk mengelola dari bahasa-bahasa gini, karena kan intimacy dalam teorinya keakraban itu nanti ada ruang-ruang personal yang kadang-kadang terhilangkan, ini teorinya John DeVito, sehingga bahasa-bahasanya pun bukan bahasa-bahasa kekakuan. Kalau orang Arab bilang bahkan ada hal yang disebutkan oleh para ulama ya, idza tamal mahabbah saqatul adab gitu. Jika sempurna keakraban atau cinta, maka adab aja runtuh gitu. Adab aja nggak ada gitu. Makanya ada hal-hal yang kadang kita lihat gitu di balik keakraban itu ada sebuah spontanitas, keisengan gitu. Tinggal reaksi yang kita lihat, reaksi si abang ketika diisengin, apa reaksinya. Kalau dia menerjemahkan di bahasa cinta, maka dia menjadikan ini sebagai sebuah treatment untuk mungkin menjadikan ini sebagai hal yang menyenangkan gitu ya. Karena kan bete juga, ngisengin gak direspon tuh bete sebenarnya. Karena jadi hal-hal seperti itu juga harus di ini. Yang kedua, intervensi kita sebagai orang tua sebenarnya tidak terlalu jauh, tinggal kita explore. Misalnya ketika dia bilang adek seneng ya ketika menggoda abang ya, emangnya apa yang mau kan? Nah itu kita sampaikan ke abang, karena bisa jadi kita bisa menginspirasi abang untuk membuat ruang untuk intens untuk bergaul dengan adiknya selagi di rumah. Berikan kesempatan apa nih bang yang bisa lakukan bersama adik, itu yang paling penting. Nah mungkin yang berikutnya mengenai bahasa labeling, gini, ada hal yang mungkin bisa kita perbaiki dan kita bantu untuk membuat anak tidak lagi membutuhkan labeling yang sifatnya mau positif atau negatif. Labeling anak hebat, keren itu memang hal yang membantu anak untuk mungkin merasa dirinya puas. Tapi hal yang mungkin mau kita treatment sebenarnya bukan labeling itu. Karena anak nanti akhirnya dia selalu menagih bahwa dirinya hebat, padahal dia harus mengalami masa-masa di mana dia menerima hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ekspektasi. Maka orang tua tidak menghancurkan nilai-nilai misalnya yang ada dalam diri si anak, tapi lebih baik misalnya memberikan apresiasi terhadap proses, bukan lagi abang hebat, adek hebat, tapi kita bilang adek sedang senang mengerjakan gambar ya. Wah, atau misalnya adek sepertinya lagi senang banget nih nulis. Jadi kita lebih banyak mengurai dan mendeskripsikan apa yang lakukan, dan sepertinya kita mereaksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata yang membuat dia akhirnya merasa ini sebuah kesenangan. Adek sepertinya puas ya. Adek sepertinya bahagia betul nih kalau sudah bisa melakukan ini. Jadi kita mentreatmentnya bukan sebuah labeling yang membuat anak berhenti. Ya, sehingga si kakak juga bilang itu, kok aku nggak dibilang hebat, karena sejatinya treatment yang pas untuk seorang anak di umur ini memang kata-kata pujian itu boleh kita berikan, tapi kita harus mentreatmentnya untuk dia mengenali dari sisi internal. Poinnya adalah dia merasa puas dengan diri dia, dan kita menguatkan dengan kata-kata pada saat dia melakukan itu. Misalnya ketika dia membawa misalnya minuman, menyediakan, Masya Allah, satu, mengapresiasi dengan terima kasih, sudah bagus. Atau yang kedua, adek sepertinya nyaman banget ya bawa gelasnya, bahagia banget adek bisa melayani tamu ya. Nah seperti itu bisa mempertreatment dia untuk mengurai atau mengapresiasi lagi ya, supaya dia tidak sekedar melihat sekadar kata-kata hebat saja tapi tidak ada deskripsi atas apa yang dimaksud hebat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Irwan. Ya Ustaz Benri, Bunda Dona makasih banget sudah diingatkan bahwa
teori-teori yang kita bahas atau apa yang kita diskusikan ini bukanlah sesuatu yang sangat utama, tapi yang paling utama yang Bunda katakan tadi itu bahwa ngasuh anak itu adalah menyerahkan kepada yang memiliki gitu ya, yang memiliki itu ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendahulukan misalnya apa banyak bersalawat ketika masak misalnya, atau ketika mau menuangkan air ke tempat minum anak, bersalawat, baca Al-Fatihah, berdoa yang nggak kunjung berhenti gitu di setiap kesempatan kita. Itu menurut saya sesuatu yang kudu ya, sesuatu yang kita harus yakini bersama menurut saya. Itu catatan yang pertama. Yang kedua adalah ini menarik nih, adik anak 3 tahun ini masa-masa yang sangat luar biasa. 3 catatan yang paling penting menurut saya adalah motorik kasar, motorik halusnya itu kalau secara grafik tumbuh kembang itu naik gitu Bunda Dona. Jadi naik memang motorik halus, motorik kasar itu naik. Kemampuannya kayak apa yang motorik halus itu harus dilatih, itu memang kebutuhannya sangat luar biasa. Yang kedua adalah, nah ini juga yang sangat menantang banget ini Bunda Dona, yaitu kemampuan komunikasi dan bahasa. Seperti yang Bunda Dona pernah kita bahas juga bahwa anak-anak umur 3 tahun ke atas itu termasuk masa di mana dia mengeksplorasi kata-kata yang dia punya di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, seberapa banyak yang ibunya katakan, bapak katakan yang dia simpan di umur 0-2 tahun, di umur ketika dia umur prabicaranya dia, dan kemudian dia akan menjadi active vocabulary gitu. Nah itu di umur 2,5 tahun ke atas, di umur 3 tahun ini dia akan mencoba semua yang dia punya gitu. Setidaknya itu ada 500 kata-kata yang sangat yang biasanya anak-anak di umur itu punya, dan dia akan mengeksplorasi itu gitu Bunda. Jadi mungkin jangan kita apa ya Allah ini anak ngomong terus gitu. Enggak, sebenarnya itu tanda baik Bunda Dona. Semakin banyak dia berbicara berarti Bunda Dona dan teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain, bapak yang lain sukses di umur 0 sampai 2 tahun, berarti banyak yang disampaikan. Nah, itu komunikasi dan bahasa. Yang kedua adalah perubahan dari prabicara ke bicara gitu. Jadi perubahannya 3 Bunda Nana. Dari prabicara di umur 0-2 tahun dia hanya berkomunikasi dengan bahasa tubuh dia, dengan menangis, dengan menggeleng, dengan teriak-teriak gitu. Nah sekarang dia sudah masuk ke masa berbicara. Nah berbicaranya dia sudah bisa menggunakan kata-kata yang tadi. Nah dia nanti akan mengolah lagi Bunda, dia akan masuk ke berbahasa. Berbahasa itu berkomunikasi. Jadi dia sudah butuh tidak hanya sekedar dia ngomong sendiri, tapi sudah butuh ayah dan ibunya memberikan respon gitu. Nah, bersyukurlah kita kalau anak-anak kita di umur 3 tahun ini sangat aktif berbahasa gitu, menguji coba dan melakukan 3 proses yang tadi itu. Nah, yang ketiga yang paling juga kadang-kadang membuat kita emosional itu adalah perkembangan sosial emosi anak-anak kita. Jadi semuanya udah dicoba tuh Bunda Dana. Kalau minum sudah ngambil minum gelas sendiri, nyoba kadang-kadang pecah gitu ya. Padahal sebenarnya itu perkembangan sosial emosi dia sebenarnya. Nah banyak lagi yang lain dari perkembangan sosial emosi yang harusnya kita bersyukur gitu dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini. Nah kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Satu, kalau menurut anak saya, 1 kata aja, dampingi. Itu dampingi, ini kan proses yang sangat luar biasa, dampingi. Nah jadi kalau dampingi itu berarti kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Kang Dewa tadi, apa yang disampaikan oleh Ustaz Benri, dual parenting. Ayo cek kita ini tim apa enggak gitu. Kalau Bunda sendiri yang mendampingi capek luar biasa, sampaikan ke suami gitu bahwa kita gantian Bang gitu, kita shift lah gitu ya, shift gitu, gantian gitu. Karena secara teorinya nih Bunda Dona bahwa kalau anak-anak nggak didampingi ini lewatnya gitu, nah lewat juga kesempatannya gitu yang akan dia gunakan di masa depannya dia. Jadi misalnya kosong gitu, 1 hari kosong, bapak ibunya nggak mendampingi dia gitu, atau mungkin yang mendampingi hanya ibunya saja gitu, tapi sudah dalam keadaan capek gitu. Nah menurut saya 3 ini yang paling penting yang harus kita antisipasi terhadap anak kita di umur 3 tahun. Kenapa harus didampingi dan kenapa harus kita meriksa tim antara bapak dengan ibu ini? Karena nanti perkembangan 4 tahun sudah berbeda lagi Bunda Donai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Insya Allah ya, jazakallah khair ya Bunda, apa yang nyurai oleh Irwan yang membantu bagaimana menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Bunda Dona. Waktu kita Masya Allah ya sudah pukul 21.09 dan sepertinya memang sesi diskusi tanya jawab ini harus kita akhiri, dan kami berterima kasih kepada Bunda Dona khususnya, dan beliau ya ini salah satu yang
mengikuti semua kelas-kelas kami dan ayah bunda yang ingin tertarik menggabung mengikuti kelas bisa mengikuti pilihannya di website kami www.faderman.id atau ada beberapa link yang nanti dikirim oleh admin. Mendidik anak laki-laki sudah bisa diakses bahwa itu sudah ribuan ya bahkan 3.000 alumni yang sudah bergabung di dalamnya. Di situ ayah bunda bisa belajar ya mendidik anak laki-laki yang sejatinya membantu ayah bunda untuk mengenali roadmap mendidik anak laki-laki bagaimana. Yang kedua mendidik anak perempuan itu juga sudah ribuan juga dari awal. Bunda Dona juga salah satunya, jadi tahu roadmap anak laki-laki dan perempuan berbeda. Nah berikutnya ada kelas online yaitu yang di sana lebih aktif lagi karena ada diskusi tanya jawab, komunikasi pengasuhan anak. Di sana kita rutin setiap bulan ada question and answer ya dan juga personal treatment. Jadi yang mau bertanya secara personal sama kami pun bisa di grup itu ada di kelas online komunikasi pengasuhan anak. Itu ada di link yang disampaikan oleh tim. Silakan malam ini saya nggak tahu japri aja mungkin ada diskon ada promo nggak tahu pakai Father bisa atau enggak tapi yang jelas itu. Nah buku masih bisa ya saya nggak tahu buku promonya sampai hari ini atau besok. Nanti diinformasikan mungkin admin kasih tahu untuk promo dengan kode Father tadi yang dibilang Kang Dewa itu apakah sampai malam ini atau sampai besok. Mungkin kepastiannya silakan nanti tanya ke admin atau juga nanti admin bisa menyampaikan di sini. Sekali lagi kita akan terus mudah-mudahan sesi diskusi tanya jawab ini akan terus berlanjut memfasilitasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ayah dan bunda dan nantikan kelas-kelas kami berikutnya karena sejatinya ada beberapa kelas yang diminati tapi belum bisa kami buka karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan selainnya ada diskusi lainnya. Ayah bunda yang sudah banyak bertanya menginginkan untuk berdiskusi tanya jawab tapi belum bisa kami respon. Sekali lagi kami mohon maaf buat Ayah Iksan, Mas Habibi, Mbak Chandra, Bunda Reni, Mbak Zakia, Mas Romi, Mbak Surya, Mbak Rini dan Ifah serta Mbak Fitri. Lagi-lagi mohon maaf karena waktunya. Gak usah khawatir kalau yang ingin premium mendapatkan setiap saat berdiskusi ada di kelas online komunikasi pengasuhan anak saja bergabung atau kalau ingin mengikuti di Telegram kami nanti akan disampaikan di Telegram Fatherman kapan jadwal tanya jawab seperti ini lagi. Itu saja, mohon maaf. Irwan yang disampaikan terakhir cukup Ustaz. Mari malam ini kita berdoa semoga Allah berkahi semua aktivitas kita malam ini dan yang hadir juga diberikan kemudahan. Bagi yang punya masalah terhadap anak, terhadap orang tua, Allah urai masalahnya dan sekali lagi bisa menyelesaikan ini dengan cara bijak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.